Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, Pak juga kabarnya baik. Baik, pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, mari salah satu siswa bantu kita untuk bimbing dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai dengan kami Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu yang Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan kami mau belajar dan berkati agar kami bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai berkat guru kami berikan kebijaksanaan dan kekuatan. Tuhan Yesus, menyayang kami, sudah berdoa dan dia amin. Ya, terima kasih. Ya, pagi hari ini Pak mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ini Oh, yang ini ya. Apa keterangannya? Sakit, izin, apa ya? Oke, baik. Ya, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi kita di kelas 7 Pendidikan Agama Kristen di semester ganjil ini, yaitu tentang indahnya mengampuni. Untuk itu, silakan perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Ini judul materinya, kemudian ini yang menjadi kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran yang ada. Ya, itu sekedar gambaran tentang materi kita dalam pertemuan ini dan bahkan dalam semester yang berjalan. Ya, selanjutnya saya akan membagi kelompok karena nanti dari materi yang ada kalian akan diberi tugas berupa diskusi yang akan nanti kalian kerjakan bersama. Jadi untuk kelompok diskusi yang ada, saya tunjuk yang ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2. Silakan nanti kalian tunjuk siapa ketua kelompoknya, sekretarisnya, kemudian anggotanya. Anggotanya jelas yang tidak masuk dalam keduanya. Kemudian begitu juga yang kelompok 2. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada materi yang ada, ya, Pak mau bertanya dulu, apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Ya, silakan yang kelompok 1 dulu. Memaafkan itu apa ya? Atau silakan kelompok 2. Apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Ya, silakan. Ya, kelompok 2. Ya, Rin. Ya, silakan ayo lanjutkan. memaafkan orang yang bersalah seperti kita bersalah dan memaafkan kesalahan dia juga. Memaafkan seperti kita memaafkan teman kita yang bersalah, kesalahan terus kemudian kita memaafkan. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk. Ya, terima kasih. Silakan kelompok yang pertama. Apa arti mengampuni? Ya, menurut kalian mengampuni itu seperti apa? Apakah dia berupa makanan yang enak kah? Minuman yang manis kah? Ya, silakan.
kedua mereka mengatakan bahwa mengampuni itu, kelompok satu mereka mengatakan bahwa mengampuni itu adalah kesalahan yang dilupakan tanpa kita mengingat lagi. Ya baik, kita akan masuk pada materi kita di pagi hari ini. Ya, yang menjadi indikator dalam materi kita pagi hari ini adalah kita mengimani, mengampuni dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu. Ya, nanti lagunya kita akan nyanyikan sebentar setelah kelas ini. Ya, menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni, kemudian menjelaskan arti mengampuni, dan yang keempat mempraktikkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa permohonan supaya Allah memampukan dirinya sendiri dan bahkan sesama. Ya, dalam arti dan mengampuni, ya kalian perhatikan ini adalah slide tentang seorang tokoh pejuang suatu etnis yang luar biasa. Ini dia sedang merayakan hari, boleh dikatakan bahwa reformasi ya. Dia ingin membangun satu gerakan reformasi. Ya. Ini juga ada gambar yang ada, gambar apa yang terjadi. Nanti kalian akan lihat dalam lembaran kerja. Selanjutnya perhatikan dari materi kita yang ada arti mengampuni, yaitu mengampuni itu adalah yang pertama memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah podcast mengampuni. Arti mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Jadi kita perbuatan yang kita lakukan untuk mengampuni orang lain tanpa kita mengingat kembali orang yang menyakiti kita. Kemudian yang ketiga, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Jadi kita melepaskan amarah dan dendam. Kita sudah tidak dendam lagi, tidak marah lagi. Tapi bukan berarti oke, saya maafkan, tapi saya tidak lagi berteman dengan kamu. Tidak seperti demikian ya. Itu arti mengampuni. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan berikut yang nanti akan kalian jawab nanti dalam tugas diskusi. Diampuni, setelah kalian diampuni, kita diampuni, ya. Tuliskan pemahamanmu tentang arti mengampuni. Menurut saya adalah apa? Ya, nanti kalian akan jawab pada lembaran kerja peserta didik. Kemudian mengapa hal demikian terjadi? Nah, kalian, ya, dalam hidup ini kita perlu untuk mengampuni orang lain. Ya, pertanyaan itu. Kemudian sebaliknya, apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Nah, kita boleh lihat bahwa ada kasus yang sangat sulit, yang mana bahwa untuk menyembuhkan luka hati, rasa benci, tetapi perlu diingat bahwa mengampuni itu dapat berarti ada dua kesan ketika kita melakukan mengampuni itu. Jadi memang kita mengampuni itu rasa sakit tubuh. Kita sudah disakiti, tapi kita juga harus dituntut untuk mengampuni. Karena tadi arti mengampuni tadi kita tidak boleh mengingat kesalahan itu lagi. Yang pertama, membebaskan kita dari beban kebencian dan bergantinya dengan damai sejahtera. Jadi justru ketika kita mengampuni orang lain, hati kita jadi tenang ya, hati kita jadi sejahtera, ya tidak ada beban. Aduh, dari tadi saya benci sekali dengan si A, si D karena dia buat saya begini ya. Kemudian yang kedua, ketika kita dalam mengampuni maka
kedua kalinya dikatakan begitu, dikatakan bahwa bukan berarti kita bersedia untuk kedua kalinya, tetapi dikatakan bahwa kita memastikan bahwa kita mau berubah. Juga bahkan justru ketika kita mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita juga mendorong orang lain untuk mereka berubah. Loh, saya buat salah, kenapa dia memaafkan salah saya? Jadi ketika kita berbuat hal demikian, maka teman kita yang sudah menyakiti hati kita, mereka jadinya apa? Berubah. Oh, berarti kalau begitu saya tidak boleh melukai hati teman saya dan lain sebagainya. Ya, mengerti ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana mengampuni? Ya, kasihilah musuhmu dengan mendoakan agar dia bertobat. Ya, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44 dan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan 29. Jadi kita harus mengampuni musuh kita. Kemudian janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, baik, selanjutnya ada pertanyaan. Tuliskan kesanmu ketika menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik yang Pak akan bagikan kepada kalian. Pak akan bagikan lembar KPD-nya. Ya, sambil kalian perhatikan KPD yang ada. Ya, LKPD dipersiapkan. Pak akan menyampaikan kesimpulan. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan yang ada sebuah tayangan video yang nanti Bapak putarkan. Ya, silakan disimak ya videonya. Is our people organized into transformation of the democratic movement? Nelson Mandela was an anti-apartheid activist and the first black president of South Africa. He was born Potihlala Mandela on July 18, 1980, in the rural village of Mvezo. A descendant of the Tamu royal family, Mandela's father served as a local chief and counselor to the king. His devout Christian mother enrolled him in Methodist school, where he was given the English name Nelson. After his father's death, the 12-year-old Mandela was brought to the center of the Tamu monarchy to be raised by the king's regent. Living among the royal family exposed Mandela to powerful examples of black leadership that remained a source of influence throughout his life. Mandela attended the University College of Fort Hare and studied law at the University of Witwatersrand in Johannesburg, the school's only black student and a frequent target of racism. Mandela soon began to immerse himself in the world of radical politics. In 1944, he joined the African National Congress, an anti-colonialist political party that fought to enfranchise and empower the black population living under an oppressive white authority. Mandela helped to found the ANC's youth league and quickly rose to its ranks alongside fellow activists Oliver Tambo and Walter Sisulu. With the National Party's rise to power in 1948, South Africa's racial inequality was officially
legislation that institutionalized discrimination and enforced the supremacy of the minority white population. Mandela and the ANC fought back, launching the Defiance campaigns in 1952, a series of nonviolent actions uniting Black, Indian, and communist coalitions who coordinated civil disobedience. The National Party swiftly cracked down on their efforts, jailing Mandela and banning him from the ANC. Before long, the campaign had died out. In 1956, Mandela and 155 colleagues were tried for treason. While they were ultimately acquitted, Mandela became convinced that apartheid would not fall without armed resistance. In 1961, he formed the MK, a militant branch of the ANC that committed targeted acts of sabotage against the government and its military. The MK's guerrilla tactics were effective, but in August 1962, Mandela was captured. Charged with conspiracy, he received a life sentence. Incarcerated at Robben Island, Mandela remained a symbol of Black South African resistance. During his years behind bars, he continued his fight on a smaller scale, organizing against the prison's inhumane conditions through demonstrations and teachings. Calls for Mandela's freedom gradually built a global support, and South Africa's government buckled for repression. Finally, in 1990, after 27 years, Mandela was released from prison. South Africa held its first open elections in 1994. The African National Congress, led by Mandela, won in a landslide. As president, Mandela prioritized national programs that expanded access to social services, education, and housing. His administration also established the Truth and Reconciliation Commission, which served to investigate and confront human rights violations committed under apartheid. At the end of his first term in 1999, Mandela retired from politics. He continued to commit himself to activism, particularly in response to the AIDS crisis, until the end of his life. In 2013, Mandela died of a respiratory infection at age 95. He still stands as both the father of his nation and an international symbol of Parliament liberation. Ya, baik. Kalian sudah dapat menyimak video yang ada dan juga bagian materi yang telah disampaikan untuk kalian. Di pagi hari ini, apakah kalian mengerti materi yang sudah disampaikan tadi? Terkait dengan video yang ada pertanyaan? Terkait tayangan video tadi, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kalian sudah mengerti. Jadi kalau percaya kalian sudah semua baca materi yang ada di buku siswa maupun di dalam pemaparan materi tadi. Ya, untuk itu silakan di lembar LKPD yang ada, perhatikan di lembar LKPD yang Pak sudah bagikan. Yang pertama itu kalian diminta untuk mengamati video tentang Nelson Mandela yang barusan Pak putar ya videonya. Sudah selesai? Sudah menonton videonya? Kemudian yang kalian kerjakan adalah memberikan tanggapan tentang video yang ada. Jadi berarti masing-masing kelompok silakan menyampaikan tanggapannya di lembaran kerja peserta didik. Itu untuk pertanyaan yang pertama di LKPD yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar apa yang terjadi dalam gambar itu. Apa yang terjadi pada gambar itu, apa yang sedang mereka rasakan. Ya, ada gambar dua orang yang saling berpelukan. Ya, mereka saling berpelukan. Silakan berikan tanggapan kalian. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, perhatikan di situ, tuliskan pemahamanmu tentang arti mengampuni menurut saya. Mengapa kamu perlu mengampuni dan hidup ini kita perlu mengampuni
sebuah kesalahan yang telah kamu perbuat pada sesamamu maupun kepada Tuhan. Kemudian buatlah dalam sebuah hiasan dinding. Jadi tugas ini baik secara kelompok berupa diskusi, tapi juga ada tugas kelompok kuliah yang harus kalian kerjakan, itu membuat hiasan dinding ya, yang isinya tentang doa ya, doa mohon ampun atas kesalahan kalian, kemudian juga mohon ampun kesalahan ya, mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang dilakukan. Baik, untuk tugas ini Pak berikan kesempatan untuk kalian selesaikan dalam 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Tentang budaya yang bagus, pengalaman saya Yang mana? Bagaimana? Ya, ini kan diskusi. Diskusi ya, silakan kalian kerjakan secara diskusi. Kalau doanya tulisnya masing-masing ya, itu di sebagai kelompok beliau ya, yang kalian kerjakan di rumah atau begitu. Tapi nanti setelah itu kalian bawa ke sekolah untuk pemeriksaan, apa nanti kembalikan pada pertemuan minggu depan, pertemuan mendatang. Ya, baik, waktu diskusinya selesai. Silakan untuk mulai dari kelompok 1 atau kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Silakan, kelompok mana yang mulai terlebih dahulu? Apakah kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan.
Silakan kelompok mana duluan? Kelompok 2 atau kelompok 1? Ya, kelompok 2. Silakan. Kelompok 1 menyimak ya, kemudian nanti memberikan tanggapan. Ya, silakan. Ya, berdiri dong. Ya. Ya, untuk menyampaikan apa dari hasil diskusi. Diskusi kami merasa mendengar ada seorang pejuang pendidikan yang memperjuangkan harga diri mereka yang telah diinjak-injak oleh bangsa putih. Ya. Cuman itu. Kita lihat terus. Ya, silakan kelompok yang lain kita tanggapan kelompok 1. Kelompok 1 mengatakan bahwa Nelson Mandela adalah tokoh yang gigih untuk memperjuangkan hak mereka sebagai kulit putih yang kulit hitam ya, yang dikatakan bahwa mereka kadang mengalami diskriminasi. Jadi dia memperjuangkan itu, justru akhirnya kemudian dia mengembalikan. Ya, silakan tanggapan kalian. Ada apa menjadi diskusi, bukan melaporkan hasil diskusi belum. Kasih tanggapan. Tanggapan kalian terhadap hasil diskusi mereka. Ya, silakan berdiri. Kasih suara yang kencang sedikit. Ya, berdiri. Kami diskusi mereka Ya. Iya. Kasih ampun dulu. Tadi hasil diskusi kelompok 2 dapat dipahami sangat tepat, padat, singkat, padat dan jelas. Oke, kalau begitu kita pindah ke kelompok 1. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Ya. Oke, baik, silakan kelompok 2 menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kami selalu mereka sangat bagus karena mereka memberikan penjelasan yang bagus dan singkat serta detail. Sama jawabannya seperti yang tadi kopi barangkali ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Untuk diskusi pagi hari ini, terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan baik dan mengerjakannya. Ya, jangan lupa ada tugas lain, tugas rumah yang harus kalian kerjakan di LKPD itu adalah harus membuat teks doa yang kemudian ditaruh di sebagai hiasan dinding ya di kamar kalian. Tapi nanti kalian bawa ke sekolah dulu ya supaya guru apa namanya mengecek checklist kembali itu tugas seperti yang ada. Selanjutnya untuk materi kita hari ini ya, untuk materi kita hari ini hampir selesai. Pak akan menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini ya, bahwa dari materi yang kalian sudah dengarkan baik dari tayangan slide dan juga berupa video, maknanya adalah tentang mengampuni, yang mana bahwa kita dapat mengampuni orang lain tanpa memperhitungkan kesalahan dan bahkan kita tidak mengingatnya lagi. Juga manfaat daripada kita mengampuni, maka kita juga memberi kesempatan
kesempatan kepada orang lain untuk mereka dapat berubah. Ya. Dan selanjutnya dalam materi kita ada, jadi mengampuni. Ya. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita tahu bahwa Allah telah dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan bahkan sakit hati. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, ya, jika kita menegakkan kemampuan diri kita sendiri, cerca yang karena dia berjuang untuk membela rasnya. Dia sebagai seorang tokoh kulit hitam yang begitu luar biasa memperjuangkan hak-haknya karena mereka mengalami diskriminasi yang begitu luar biasa. Sehingga pada akhirnya kemudian dia bahkan dia ditangkap dan dia dipenjara. Tapi dia tidak kalah sampai di situ. Malah kemudian dia mencalonkan diri menjadi seorang calon presiden. Dan singkat cerita dari video yang kita tonton tadi bahwa dia akhirnya menang di dalam pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden di tahun 1994. Dan dari tayang video yang kita sudah lihat juga, orang yang pertama yang dia undang untuk hadir di istana dalam makan bersama yang pertama itu adalah kepala penjara. Kalau kita pikir-pikir, ya sudah, kalau sudah jadi presiden tidak usah pusing dengan mereka, malah mereka harus balasnya pada sebagian dia tidak. Tapi dia justru memaafkan, dia undang kepala penjara dan hadir untuk makan bersama di dunia. Banyak orang heran kenapa dia melakukan itu, karena dia memiliki hati yang mau mengampuni. Ya, demikian untuk materi tentang indahnya mengampuni. Sampai di sini ada yang bertanya? Jelas? Ya, baik. Kalau sudah jelas, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah belajar dan Pak ingatkan kembali untuk kerjakan tugas portofolio yang ada, ya, dan kembali belajar untuk tugas-tugas yang lain, jaga kesehatan supaya tetap bisa beraktivitas dengan baik. Demikian untuk kelas kita di pagi hari ini. Sebelum kita menutup kelas ini, mari salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Ya, baik.